Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang larutan buffer atau yang biasa kita sebut dengan larutan penyangga. Sebelum kita membahas apa sih pengertian dari larutan buffer itu, coba kalian perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan kita memiliki larutan HCl yang pH-nya 3, kemudian larutan ini kita tambahkan sedikit air, maka apa yang terjadi? pH larutan akan berubah. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa pengenceran. Kemudian, apabila larutan NaOH yang pH-nya 12, kita tambahkan 10 ml larutan HCl yang konsentrasinya 0,2 molar, maka yang akan terjadi adalah pH larutan akan turun, di mana pH larutan NaOH tidak akan 12 lagi. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila suatu larutan asam atau basa ditambahkan sedikit larutan asam, basa, atau dengan pengenceran, maka pH-nya akan berubah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada suatu larutan yang pH-nya relatif tetap apabila kita tambahkan sedikit asam, basa, atau dengan pengenceran? Nah, ternyata ada. Larutan itu disebut dengan larutan buffer. Jadi, larutan buffer adalah suatu larutan yang pH-nya relatif tetap walaupun dilakukan pengenceran, ditambahkan sedikit asam, atau ditambahkan sedikit basa. Nah, contoh larutan buffer yang ada di kehidupan kita sehari-hari adalah air laut. Air laut merupakan salah satu contoh larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu yang tadi kita sebut dengan istilah larutan penyangga atau larutan buffer, atau bisa juga kita sebut dengan dapar. Nah, sekarang coba perhatikan dua jenis larutan yang ada di dalam gelas kimia berikut. Pada gelas kimia pertama berisi air suling yang pH-nya 7, kemudian kita tambahkan 0,1 ml larutan HCl 1 molar, maka yang terjadi adalah pH larutan HCl akan berubah, di mana perubahan pH-nya dari pH awal yaitu sebesar 3,0. Kemudian pada gelas kimia yang kedua berisi air laut yang pH-nya 8,2. Kemudian kita tambahkan 0,1 ml HCl 1 molar. Yang terjadi adalah pH air laut berubah menjadi 7,6, di mana perubahan pH-nya hanya 0,6 saja. Nah, dari peristiwa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu sifat dari larutan penyangga adalah ia dapat mempertahankan pH atau pH-nya hanya berubah sedikit saja pada penambahan asam, basa, atau dengan pengenceran. Selanjutnya, apa saja sih sebenarnya komponen yang ada di dalam larutan penyangga itu? Nah, larutan penyangga itu dia dibagi menjadi dua. Ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam dia dapat mempertahankan pH-nya pada daerah asam, yaitu pH kecil dari 7. Sedangkan larutan penyangga basa dia dapat mempertahankan pH-nya pada daerah basa, yaitu pH yang besar dari 7. Baik, yang pertama kita masuk komponen penyangga asam. Nah, komponen yang ada di dalam larutan penyangga asam itu ternyata adalah suatu asam lemah. Di sini kita misalkan asam lemahnya asam Ha dan basa konjugasinya atau ion amin. Nah, larutan penyangga asam ini dapat kita buat dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mencampurkan asam lemah, di sini kita misalkan Ha
dengan garamnya. Nah, garam di sini kita misalkan dengan La. Garam La ini dia akan menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha tadi. Contoh, misalnya kita mencampurkan larutan asam lemah yaitu CH3COOH dengan suatu garam NaCH3COO, di mana garam NaCH3COO ini apabila kita ionisasi maka ia akan menghasilkan ion Na+ dan ion CH3COO-. Nah, yang menjadi basa konjugasinya itu adalah ion CH3COO-, sehingga komponen penyangganya yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian cara yang kedua adalah mencampurkan suatu asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Campuran ini akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Contoh, misalnya kita mereaksikan suatu asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Di sini kita misalkan basa kuatnya OH-, sehingga reaksi dari kedua larutan ini akan menghasilkan suatu garam, di mana garam tadi akan kita ionkan dan ia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif, di mana salah satu ionnya itu merupakan suatu basa konjugasi. Kemudian kita masuk komponen yang kedua yaitu komponen larutan penyangga basa. Nah, sama seperti asam tadi, komponen larutan penyangga basa yaitu suatu basa lemah. Di sini kita misalkan BOH dan basa konjugasinya atau ion OH-. Nah, cara pembuatan larutan penyangga basa ini juga dua cara. Cara yang pertama yaitu mencampurkan suatu basa lemah dengan asam konjugasinya. Contoh, larutan basa lemahnya yaitu larutan NH3. Kita campurkan dengan garam NH4Cl. Nah, garam NH4Cl ini jika kita ionkan dia akan menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Nah, jadi ion mana yang menjadi asam konjugasinya? Yaitu ion NH4+. Nah, jadi yang menjadi komponen penyangganya yaitu terdiri dari basa lemah NH3 dan asam konjugasinya yaitu ion NH4+. Kemudian cara yang kedua yaitu mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat. Contoh, basa lemah berlebihnya yaitu NH3. Kita campurkan dengan suatu asam kuat, kita misalkan di sini H+, maka ia akan menghasilkan suatu garam. Nah, garam tadi apabila kita ionkan, dia juga akan menghasilkan suatu asam konjugasi, sehingga terbentuklah suatu komponen larutan penyangga basa. Baik, selanjutnya kita akan masuk cara menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung pH larutan penyangga asam adalah konsentrasi H+. Nah, kenapa konsentrasi H+? Karena kita penyangganya penyangga asam. Nah, jadi rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, setelah kita dapat konsentrasi H+, baru kita masukkan ke rumus pH, di mana rumus pH yaitu min log konsentrasi H+. Kemudian yang kedua, cara menghitung pH larutan penyangga basa. Nah, rumusnya yaitu konsentrasi OH-. Kenapa konsentrasi OH-? Karena penyangga kita adalah penyangga basa. Jadi rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Kemudian baru kita masukkan ke rumus POH terlebih dahulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Nah, baru yang terakhir kita masukkan ke rumus pH, di mana rumusnya yaitu 14 dikurang POH. Baik, selanjutnya kita masuk contoh soal.
Di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah A. HCl dan NH4Cl, B. NaOH dan CH3COONa, C. HBr dan NaBr, D. HCN dan KCl, E. NH4OH dan NH4Cl. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa lautan penyangga itu terdiri dari yang pertama asam lemah dengan basa konjugasinya. Kemudian yang kedua basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, di sini mari kita cek satu-satu. Untuk poin A, HCl. HCl itu merupakan larutan asam kuat, jadi dia tidak akan membentuk suatu larutan penyangga. Yang B, NaOH. NaOH itu basa kuat. Poin C, HBr, sama dengan poin A. HBr itu adalah asam kuat. Kemudian yang D, HCN merupakan asam lemah. Nah, dicampurkan dengan garam KCl. Nah, di sini salahnya adalah KCl itu bukan garam dari asam lemah HCN, dia merupakan garam lain. Nah, jadi dia tidak akan bisa membentuk komponen penyangga. Kemudian yang E, NH4OH, basa lemah dicampurkan dengan NH4Cl. Nah, ini jawabannya benar, yang E ya, dia akan bentuk komponen penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal perhitungan pH larutan penyangga. Soalnya adalah tentukan pH dari campuran 100 ml CH3COOH 0,2 molar jika diketahui Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dengan 100 ml larutan CH3COONa 0,1 molar. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mol asam lemah dan mol garam. Nah, di sini mol asam lemah yaitu CH3COOH sama dengan M kali V rumusnya. M untuk asam lemah diketahui di soal yaitu 0,2 molar dikali volumenya yaitu 100 ml, jadi hasilnya adalah 20 milimol. Kemudian untuk mol garam CH3COONa rumusnya sama M kali V, di mana M-nya yaitu di soal 0,1 molar dikali volumenya 100 ml sehingga hasilnya sama dengan 10 milimol. Kemudian langkah yang kedua, kita buat reaksi ionisasi dari garam. Nah, jadi garamnya yaitu CH3COONa, kita ionkan, maka hasilnya menjadi CH3CO- ditambah Na+. Nah, kemudian kita masukkan mol dari garam. Mol dari garam tadi 10 milimol. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk mencari mol dari ion positif dan ion negatifnya sama caranya dengan materi sebelumnya, yaitu koefisien dikali molnya. Ion CH3CO- koefisiennya 1. Kalau tidak dituliskan artinya ada koefisiennya 1. 1 dikali 10 hasilnya 10. Nah, ion Na+ sama 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung konsentrasi H+. Kenapa konsentrasi H+? Karena penyangga kita adalah penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Jadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. Ka diketahui di soal yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian mol asam lemah ini 20 milimol. Kemudian mol basa konjugasi. Nah, basa konjugasi kita yang mana? Yang ini CH3COO- yaitu molnya 10
milimol. Jadi hasilnya kita dapat 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus pH, di mana pH rumusnya min log konsentrasi H+. Nah, baru kita masukkan konsentrasi H+-nya, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya menjadi 5 dikurang log 2. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.